Halo Bu. Irwan, coba kamu ingat apa yang saya katakan 2 minggu lalu. Harus berapa kali saya katakan, yang seharusnya kamu turunkan itu biaya operasional, bukan penjualan. Artinya, ada yang salah dengan keputusan kamu, Irwan. Kalau minggu ini tidak ada perbaikan, kita evaluasi posisi kamu. Saya tidak bisa terus-menerus mengingatkan hal yang sama berkali-kali. Nama yang sama bertahan dalam ruangan hening tanpa suara, bertahan tak bergeming. Terlalu lama bersandar, kita tak terbiasa dengan celaka yang nyata. Diam tak berdaya. Nah, kalau semua pelanggan kayak kau, pasti bagus, hidupku tenang, nggak banyak protes, nggak nanya size. Kak, ada size M-nya ini? Maaf kak, size M-nya lagi kosong. Ih, mas habis terus, katanya kemarin sudah mau ready stock. Ya udah, seperti saya toko lain. Betul-betul di size M itu langka sekali pak, kayak jodoh. Gimana Rin, aman Ji? Aman mana? Dari tadi yang ditanya size yang kosong terus. Kayaknya ini sudah tidak normal nih deh. Tekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi jika semua bersandar padaku? Lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah. Membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Setiap hari ku mengais harta yang tak ku miliki. Apa yang aku miliki? Selamat siang semuanya. Siang Pak. Saya sudah diingatkan 2 kali soal ini sama atasan. Dan kalian kasihkan hasil seperti ini. Penjualan turun 25%. Ada yang bisa jelaskan? Pak, kami sebenarnya sudah... Sudah apa? Sudah mencoba? Sudah usaha? Semua orang selalu bilang begitu. Tapi hasilnya tetap sama. Artinya ada yang salah di cara kalian bekerja. Ririn, sudah tahu kan? Ada berapa banyak barang yang tidak rapi di sana? Saya sudah susun Pak, tapi pelanggan Pelanggan sering... bukan masalahnya. Kalau sistem kamu benar, tidak akan berantakan. Kasir, Iya pak, saya lihat antrian panjang. Kenapa bisa begitu? kemarin sempat ramai pak, dan sistem agak lambat. Selalu ada alasan. Pelanggan tidak peduli sistem kamu lambat atau tidak. Akhirnya apa? Pelanggan kita banyak yang kabur. Dan kamu supervisor, kalau tim kamu seperti ini, berarti ada yang salah cara kamu memimpin. Kami sudah berusaha mengatasi. Berusaha saja tidak cukup. Kami tidak diam pak, kami sudah coba jelaskan dan berikan alternatifnya. Hasilnya Tidak jadi dibeli pak. berarti gagal. Penjualan memang tanggung jawab saya, tapi ketersediaan barang bukan. Coba Bapak ingat kembali, hal ini terjadi karena perintah Bapak. Pak, ini data penjualan untuk perukuran.
stok kita terlalu banyak. Tapi Pak, yang menumpuk itu bukan size utama kita. Kita kurangi order dulu. Tapi Pak, kalau misalkan size M dan L dikurangi, penjualan kita bisa turun. Yang penting biaya terkendali dulu. Makasih Pak. Ya itu kan demi efisiensi. Harusnya kalian bisa mengakali itu di lapangan. Kami sudah coba Pak, tapi sebagai supervisor, saya merasa tidak adil kalau teman-teman dianggap gagal karena sistem yang memang sedang sulit. Oh iya Pak, di data penjualan, jadi sebagian besar pelanggan itu tidak jadi membeli barang tersebut karena ukurannya kurang tersedia dalam toko Pak. Kenapa tidak tersedia? Karena stoknya tidak dikirim cukup. Kenapa tidak dikirim? Lah, berdasarkan keputusan manajemen kemarin, Bapak sendiri kan meminta untuk stok itu dikurangi. Laporan apa? Saya belum sempat buka email. Di sini terlihat jelas ya Pak, bahwa 60% kita kehilangan potensi penjualan berasal dari stok ukuran M dan L, yang artinya kosong. Laporannya ini kan sudah otomatis masuk ke sistem pusat lewat dashboard admin Pak. Saya khawatir Bapak akan ditanya soal ini. Sudah cukup. Saya sudah lihat datanya. Kalian jangan sok tahu dulu soal sistem. Rapat sudah selesai, silakan kalian keluar. Saya sudah melihat laporan rekonsiliasi dari Fitri. Bu, saya bisa jelaskan. Kami sedang memperbaiki sistem pemesanan. Sudah terlambat, Irwan. Kamu memotong biaya stok di ukuran yang paling laku hanya untuk terlihat efisien di mata saya. Kamu manipulasi keadaan operasional hanya untuk menyelamatkan angka jangka pendek. Tapi malah membunuh penjualan kita sebesar 25%. Saya hanya mengikuti perintah Ibu untuk menaikkan biaya operasional. Yang saya minta efisiensi, bukan sabotase stok. Akibat keputusan sepihak kamu, kita kehilangan pelanggan setia. Saya tidak ingin mempertahankan manajer yang ingin terlihat bagus di kertas daripada kenyataan di lapangan. Mulai besok, Caca yang akan ambil alih posisi manajer sementara. Kamu, saya tunggu sampai jam 7 malam untuk kosongkan ruangan ini. Padahal seorang profesional sejati bukanlah mereka yang tidak pernah salah, melainkan mereka berani menghadapi fakta dan mengambil langkah berani untuk memperbaiki keadaan. Mau mendengarkan data secara jujur, mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran. Dan pada akhirnya akuntansi bukan hanya tentang menyusun angka, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Bukan hanya tentang laporan yang rapi, tapi tentang keputusan yang bertanggung jawab. Bukan hanya hasil hari ini, tetapi dampak jangka panjang bagi semua orang yang terlibat. Tekanan target, tuntutan atasan, dan kemauan untuk terlihat berhasil seringkali mengaburkan cara kita berpikir. Kita mulai membenarkan keputusan yang salah, mengabaikan data yang tidak sesuai dengan harapan, dan tanpa sadar kita menjauh dari nilai kejujuran yang semestinya menjadi dasar kita dan profesi kita sebagai akuntan. Tanggung jawab memiliki batas yang jelas. Ketika suatu hasil yang ditunjukkan oleh keputusan kepada pihak yang lebih tinggi, maka pembebanan kesalahan kepada pihak bawahnya tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik, melainkan menunjukkan adanya penghindaran terhadap tanggung jawab. Dalam dunia akuntansi, kita sering percaya bahwa angka adalah segalanya, objektif, pasti dan tidak bisa salah. Namun, pada kenyataannya, angka tidak bisa berdiri sendiri. Di balik setiap laporan, ada keputusan manusia, pertimbangan, dan tekanan.
Bahkan ada pilihan untuk menentukan arah sebuah organisasi. Setiap keputusan manajerial membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Mengalihkan kesalahan kepada pihak lain tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan memperburuk kepercayaan dalam Feeling good every day and every night. Life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprise around the corner. I can't predict, I can't pretend. Just hug them, make them yours. Enter directly